Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyaji akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Desain Industri, yang beranggotakan Rani Sylvia Irawan 19110078, Karnia 19110076, Febrisa Helmi 19110083, Mutia Zalila 19110075, dan Aidil Ananda Saputra 19110077. Pengaturan desain industri dengan undang-undang yang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal. Prinsip pengaturannya ialah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetik dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Di bidang desain industri, sumber pengaturannya dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Sebelumnya, tidak ada pengaturan khusus mengenai desain industri. Istilah yang digunakan dalam pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 5 tersebut ialah desain produk industri, di mana pengaturan selanjutnya akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah. Pengertian desain industri. Desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri. Yang pertama, desain industri hak eksklusif, dilanjutkan dengan pendesain, dilanjutkan dengan atas hasil kreasi. Karakteristiknya yaitu yang pertama, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya. Yang kedua yaitu bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk 2 atau 3 dimensi. Yang ketiga yaitu kreasi tersebut memberikan kesan estetis. Yang keempat yaitu hasil kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang pertama itu lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Yang kedua yaitu hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan yang juga anggota Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang berhak mendapatkan hak dari negara. Yang kedua yaitu pihak lain dapat menerima pemberian hak, bukan pengalihan hak. Yang ketiga yaitu pemberian dan pengalihan hak berhubungan dengan hak moral rights yang melekat kepada pendesain yang hanya dapat diberikan secara ekonomi tapi tidak dapat dialihkan. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dua perspektif hak desain industri. Yang pertama, perspektif hak cipta. Desain industri dilihat sebagai suatu hasil di mana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Yang kedua, perspektif paten. Desain industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan, dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Perbedaannya yaitu hak cipta terdapat nilai estetis, efek rasio, dan rasa serta efek kegunaan. Hak paten yaitu mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi,
serta mengutamakan rasio dan efek kegunaan. Yang ketiga, hak desain industri. Penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetis dan mengutamakan rasa dan efek estetika. Perbedaan tujuan perlindungannya. Hak cipta bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar. Dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Hak paten bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu peralatan dengan mengedepankan aspek kehidupan dan kegunaan peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi pembagian industri. Hak desain industri untuk mendorong terciptanya suatu karya desain yang mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Desain industri yang mendapat perlindungan yaitu hak desain industri dibebankan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak ada dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain industri yang tidak mendapat perlindungan yaitu hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan. Subjek desain industri, yaitu yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dan dalam hal pendesainan terdiri dari beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika di perjanjian lain. Subjek contoh. Yang pertama yaitu, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluaskan sampai keluar hubungan dinas. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Yang ketiga, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak industri, kecuali jika perjanjian lain antara kedua pihak. Pengalian hak. Yang pertama, pewarisan. Kedua, hibah. 3, wasiat. 4, perjanjian tertulis. Dan 5, sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang, yaitu pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama atau identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri maupun dalam daftar umum desain industri pasal 32. Desain contoh, yaitu suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka pencobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Yang pertama, melaksanakan hak untuk dimilikinya sendiri. Kedua, melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industrinya. Pengecualian. Yang pertama, pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Kedua,
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri, yaitu terdapat pada pasal 9 ayat 2. Kepentingan yang wajar. Kepentingan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dimaksud, misalnya, kepentingan yang wajar dari pendesainan tidak akan dirugikan pada bila desain industri digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di tempat tersebut. Kriteria kepentingan semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya. Ada dua desain yang dilindungi, yaitu yang pertama desain industri yang baru, yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Dasar perlindungan hukum. 1. Desain industri diberikan atas dasar permohonan. 2. Setiap permohonan hanya dapat untuk satu desain industri. 3. Untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur yang sama. Jangka waktu perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya. Isi permohonan desain industri. 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. 2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain. 3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. 4. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Nama negara dan tanggal penerimaan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Kelengkapan permohonan. 1. Dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang didaftarkan. 2. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. 3. Surat pernyataan bermaterai bahwa desain industri yang dimohon pendaftar adalah milik pemohon atau pemilik pendesain.